النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. ممكن تفسر أو تترجم فقط الأحاديث. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل شخص أب أو أم سوف يسأل يوم القيامة عن رعيته، ورعيته هم أبناؤه، ومن هو مسؤول عنهم من العائلة، سواء من الأبناء أو من الزوجة أو من العائلة، سوف نسأل يوم القيامة عنهم. كيف علمناهم وماذا علمناهم وكيف ربيناهم وماذا درسناهم. هل نحن نعلمهم القرآن؟ هل نحن نعلمهم الصلاة في المسجد؟ هل نحن نعلمهم كيف يحبون الله ويحبون الرسول؟ أو أننا نتركهم يتيهون في هذه الدنيا؟ Ya, kata beliau memulai bahwa menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua kita ini adalah pemimpin, dan semua pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya siapapun yang dipimpin. Dan tentunya kita sebagai orang tua, kita ini pemimpin, dan yang dipimpin adalah anak-anak kita semua, Sehingga tentunya bapak-bapak, ibu-ibu itu bertanggung jawab pada anak-anaknya. Apakah kita mengajarkannya tentang Al-Quran, apakah kita ajarkan tentang agama, cinta kepada salat di masjid bagi laki-laki tentunya, dan ibadah-ibadah yang lain, semuanya itu tentunya ada dalam tanggung jawab kita. Entah itu istri, anak, dan keluarga, mereka itu adalah tanggung jawab kita semua. Ataukah ada juga yang membiarkan saja keluarganya, tidak diajar, tidak dibimbing, ya, dan tidak dididik dengan baik. Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, anak-anak saleh lahir dengan fitrah dengan suci, tidak tahu apapun. Jadi orang tuanya bisa menjadinya anak saleh atau menjadinya anak yang tidak saleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abahu yahidanihi aw yunasranihi. Orang tuanya bisa menjadinya orang Yahudi atau Nasrani atau orang yang tidak saleh. Jadi itu tergantung orang tua buat anak-anak. Anak-anak yang begini bisa menjadi semuanya habis dan hafaz Al-Quran Al-Karim 30 juz bisa. Kalau orang tuanya diajarin dan disemangatkan, capek kemana-mana, ada tempat mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran, dimasukkannya, disemangati terus. Karena anak kecil ini mereka tidak ada pikiran Al-Quran Al-Karim atau ilmu penting buat hidup mereka kalau masa depan. Mereka hanya suka main, jalan-jalan, mungkin nurut sama orang tua. Jadi hafalan dengan kecil seperti an-naqsh fil hajar. Apa makna an-naqsh fil hajar? Seperti mengukir, menulis di atas batu. Iya, itu. Karena nggak bisa bahas itu. Baik. Jadi anak-anak saleh kita sekarang di bulan apa ini? Bulan puasa, ya namanya apa? Bulan Ramadan. Ramadan kan? Bulan Ramadan. Baik. Jibril alaihi salatu wassalam. Ini saya akan cerita, kalian harus fokus ya. Nanti saya tanya, yang bisa jawab, paling bentar bisa jawab. Enggak boleh begitu dong. Apa? Nih, Jibril alaihi salatu wassalam pas turun sama Al-Quran Al-Karim, disuruh Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran Al-Karim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun sama wahyu Al-Quran Al-Karim siapa? Ke Nabi Muhammad alaihi wasallam? Jibril. Siapa? Jibril alaihi salam. Terus Jibril menjadi malak. Kan Jibril dari malaikat, jadi malak yang sangat mulia.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia temanin Al-Qur'an Al-Karim. Turun sama Al-Qur'an Al-Karim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad Nabiyina siapa namanya? Muhammad kan? Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu nabi dan rasul kami ya. Jadi Muhammad alaihi salatu wassalam ada banyak anbiya dan rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak ada? Ada anbiya selain Nabi Muhammad atau tidak ada? Ini saya lagi tanya. Ada kan? Contohnya siapa? Kasih saya nama satu nabi atau rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak? Karena ada banyak. Coba anak yang pintar bisa kasih saya nama satu nabi. Kamu, coba. Adam itu Abul Anbiya. Terus selain Adam apa? Ibrahim. Ada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Idris wa Musa wa Isa. Banyak banget. Masa kalian nggak hafal? Harus dihafalnya. Kita tahu ada Nabi Idris, ada Nabi Musa, Nabi Ismail, ada Nabi Ibrahim, ada banyak ya, Nuh, Idris. Jadi semua anbiya dan rasul ini semuanya, tapi semuanya anbiya Allah Subhanahu wa taala, tapi nabi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an Al-Karim turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad siapa umat Muhammad itu? Kami umat Muhammad atau tidak? Ya. Iya, kami kan umat Muhammad. Umat Muhammad kan yang sekarang, umat yang ada sekarang itu umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi umat Muhammad itu Allah Azza wa Jalla berfirman di Al-Qur'an Al-Karim, kuntum khaira ummah. Berarti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang sangat baik dan sangat khair dan sangat afdal dari semua umat-umat yang selain umat ini. Kenapa? Karena Al-Quran Al-Karim turun kepada mereka ya. Karena kenapa? Ini saya lagi tanya. Kenapa kami menjadi umat yang paling afdal dari umat yang lain? Ada yang tahu gak? Karena Al-Quran Al-Karim turun ke umat Muhammad SAW. Jadi bulan Ramadan ini yang kami sekarang di dalamnya, ini bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an Al-Karim juga turun di bulan suci Ramadan. Wa Lailatul Qadr menjadi malam yang sangat afdal dan sangat baik dari 1000 bulan. Karena Al-Qur'an Al-Karim turun di malam Lailatul Qadr. Jadi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian, tidak ada siapapun yang lebih baik dari orang yang hafiz Al-Quran Al-Karim dan mengajar Al-Quran Al-Karim kalau sudah ada ilmunya. Jadi Nabi SAW tidak sebut nama presiden atau orang yang kaya atau siapapun selain orang yang hafiz Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim itu kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Al-Karim tidak akan turun di dalam hati siapapun sampai orang itu menjadi orang yang sangat baik dan sangat mulia di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang sangat baik di dunia ini siapa? Orang yang hafiz Al-Quran Al-Karim. Buktinya apa? Buktinya hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran Al-Karim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Bani Adam itu, orang manusia kalau sudah meninggal, amalnya semuanya berhenti. Illa min thalath. Inqata amaluhu illa min thalath. 3 amalan aja yang masih bisa masukkan pahala walaupun sudah meninggal. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Punya sedekah yang berjalan, yang jariyah. Misal contohnya bikin masjid atau bikin sesuatu yang bermanfaat ke orang manusia. Orang
mungkin bilang saya bukan orang kaya bisa bikin sedekah jariah, Anda nggak punya uang. An-Nabi SAW bersabda yang kedua, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau punya ilmu yang bermanfaat ke semua orang manusia. Mungkin kita juga bilang, saya bukan orang berilmu, nggak punya ilmu untuk saya bisa bermanfaat ke orang lain. Tapi yang ketiga itu jalan yang sangat mudah buat semua orang bisa bikinnya. Atau ibnun salihun atau waladun salihun yad'u lahu. Membesarkan anak-anak yang saleh bisa doa untuk orang tuanya. Jadi semua orang bisa kalau untuk dapat anak yang saleh. Ini mudah banget. Punya anak bisa menjadi saleh, tinggal kita ajarinya Al-Quran Karim dan ajarinya akhlak Al-Quran Karim, adab Al-Quran Karim, ajarinya cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta Nabi Muhammad SAW. Dia cinta suka sholat di masjid. Itu bisa menjadi anak saleh. Kalau orang tuanya sudah meninggal, bisa dapat pahala dan dapat kebaikan dari anaknya yang saleh, walaupun sudah meninggal. Jadi kalian sebagai orang tua wajib atas kalian untuk mengeluarkan waktu untuk anak-anak. Jangan cuma fokus dunia aja, fokus dunia dan sibuk. Padahal punya anak-anak yang saleh bisa menjadi hafiz Al-Quran Karim, tapi karena orang tuanya nggak ada yang peduli sama anaknya, jadi dibiarin aja sampai sudah besar susah hafal Al-Quran Karim. Ada berapa orang tua mungkin dapat anak yang tidak baik sama orang tuanya pas sudah besar, mungkin marah-marah atau sampai pukul orang tuanya atau begitu. Sebenarnya orang tuanya dari pas masih kecil tidak diajarinnya, dibiarin sampai sudah besar. Setelah itu mau diberubahinnya, kamu harus menjadi anak saleh, harus begitu. Yang gak mungkin lah. Kalau sudah akhlaknya akhlak yang tidak baik dan tidak bagus, susah diberubah. Jadi mending pas masih anak seperti ini, anak kecil, kita bisa berubah akhlak mereka dan sifatnya dan adabnya dari pas masih kecil seperti ini. Baik. Al-abna'u salihun. للأبناء الصالحين أوصيكم جميعا لهؤلاء الأطفال وأوصي أولياء الأمور بأن يخصصوا من وقتهم من أجل الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لإعطاء هؤلاء الأطفال الوقت الذي يستفيدون منه في حياتهم. فالعلم نور والجهل ظلام. فإذا أراد ولي الأمر أن يكون ابنه من أهل النور ومن أهل القرآن فعليه أن يكرس أو يخصص وقتا لابنه. لا يمكن للابن أن يكون صالحا بنفسه هكذا إلا إذا وجد الاجتهاد من ولي الأمر. فخصصوا وقتا لأبنائكم حتى يكونوا من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وحتى يكونوا من العباد الذين يقومون الليل ويصومون النهار، الذين يخافون الله عز وجل في السر والعلانية. فخصصوا لهم الوقت من أوقاتكم، لا تهملوه ولا تنشغلوا بالدنيا وتنسوا رعية أبنائكم. Iya, kata beliau, saya wasiatkan kepada orang tua dan kepada tentunya pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita. Harus ada waktu yang kita luangkan betul-betul untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak saleh.
Ya, karena ketika hal itu kita berikan kepada anak-anak kita, maka disitulah bentuk perhatian kita dan bentuk kesungguhan kita untuk melahirkan anak-anak saleh. Karena terkadang kita terlalu banyak disibukkan waktu kita di luar, dan kepada anak-anak kita itu hanya ala kadarnya saja, sekedarnya berbicara dan seterusnya. Tapi memang harus kita siapkan waktu, ya, terutama secara umum mungkin, terutama kita bagi orang yang tua yang memiliki keterbatasan ilmu agama atau pendidikan tentang Al-Quran, ya, maka harusnya ada waktu-waktu kita luangkan untuk membersamai atau mengkondisikan anak kita untuk belajar, ya, belajar agama, menghafal, kemudian memahami agama yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena tentunya, ya, anak-anak kita itu membutuhkan hal itu dalam kehidupan mereka. Sebagaimana disebutkan dari awal tadi bahwa anak-anak itu lahir itu tidak mengenal apa-apa, ya, sedangkan ilmu itu adalah cahaya. Ya, tentunya ilmu yang sifatnya kebaikan, lebih khusus lagi ilmu agama, dan tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Dan kebodohan itu adalah kegelapan. Maka ketika kita menginginkan anak-anak kita memiliki cahaya dalam kehidupan mereka, itu memang betul-betul harus difokuskan. Ada fokusnya untuk mendidik mereka dengan baik, ya, mendidik mereka, membimbing mereka, dan mendekatkan mereka dengan, ya, Al-Quran tentunya. Karena apapun yang dekat dengan Al-Quran itu, ya, pengaruhnya sangat luar biasa. Itu tadi disebutkan di awal-awal tadi, ya, Jibril menjadi malaikat yang mulia karena dia yang bertugas mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad menjadi Nabi atau manusia yang paling mulia karena kepadanya diturunkan Al-Quran, dan umat Islam secara umum menjadi mulia karena kepada mereka umat ini diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.